Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemuda yang harusnya membawa perubahan, bukan malah rebahan. Banyak di antara kita yang memiliki cita-cita yang tinggi, cita-cita mulia, tapi tidak sedikit di antara kita yang tidak dapat meraihnya. Atau malah ganti haluan, bahkan banting setir. Bahkan terkadang memaksakan hal yang tidak kita sukai dan ujung-ujungnya kandas di tengah perjalanan. Waktu, tenaga, semangat, dan usaha terbuang sia-sia. Dan berujung nol besar. Ada begitu banyak faktor penyebab hal itu terjadi dan dinamika yang mengiringinya. Aku kasih tahu aja nih ya, salah satu faktor pertama dari aktivitas kita yang kita lakukan sehari-hari itu adalah mindset. Iya, mindset. It's all about mindset bro ya, tergantung mindset. Dan dalam video ini kita akan kenalan lebih jauh dengan yang namanya mindset. Barangkali kita belum tahu, bahkan belum kenal, atau ada salah persepsi tentang cara diri kita memandang suatu hal ya. Fenomena yang terjadi dan apa sikap kita terhadapnya itu bisa jadi faktor penghambat kita dalam berkegiatan di kesehariannya. Bahkan faktor penghambat yang pertama untuk menggapai cita-cita kita. Dan dalam video ini kita akan jadi jauh lebih tahu tentang apa itu mindset dan seberapa penting mindset dalam hidup kita. Apalagi buat kita selaku pemuda yang harusnya kaya akan ide-ide yang cemerlang, bukan hanya malah angan-angan. Lo punya mindset, lo punya kuasa. Kuasa akan diri lo sendiri, melawan lika-liku dunia ini. Dan stop video ini buat para kaum pemuda yang rebahan. Udah, lanjutin aja rebahannya ya. Tapi lanjutin video ini sampai habis buat kalian para pemuda-pemudi yang smart dan sama-sama bersama kita saksi pemuda yang ingin mengembangkan diri secara optimal. Langsung aja kita ke videonya. Aku akan mengawali konten hari ini dengan satu pertanyaan. Coba tulis jawaban kalian di komentar atau coba ingat-ingat jawaban kalian sampai akhir video kalau ingat ya. Ketika ada seorang pemuda yang berprestasi dan mendapatkan piala di suatu kejuaraan atau kompetisi, sebut saja namanya Fulan. Apakah dia mendapatkan juara atau prestasi tersebut karena memang berbakat atau hasil dari effort dia belajar dan latihan selama ini? Coba tulis jawaban kalian di komentar atau coba ingat-ingat jawaban kalian sampai akhir video kalau ingat ya. Karena apa yang menjadi jawaban kalian itu bisa jadi jenis mindset kalian. Aku kasih waktu 5 detik. Oke, cukup. Kita lanjut. Mindset. Apa itu mindset dan apa sih kegunaannya? Mindset adalah sekumpulan kepercayaan atau cara berpikir yang dapat mempengaruhi perilaku kita dan sifat seseorang dalam menghadapi situasi dalam hidup. Dengan kata lain, mindset atau pola pikir inilah yang dapat mempengaruhi pikiran kita dan mengendalikan seseorang dalam menentukan berbagai pilihan dalam hidup. Dan bagaimana mindset memberikan pengaruh pada diri seseorang? Mindset atau pola pikir merupakan salah satu komponen yang penting untuk mempengaruhi kesuksesan seseorang dalam mengembangkan karir. Hal ini sangat lumrah karena mindset membawa pengaruh pada psikolog seseorang yang muaranya akan memperkuat mental dan kepercayaan diri ya. Aku garis bawahi mental. Dan teman-teman semua bisa saksikan video tentang mental health di video-video sebelumnya. Next, dan kenapa mindset itu penting sih? Source of Light menyebutkan bahwa mindset bisa memaksimalkan potensi diri. Selain itu, mindset juga memiliki peranan yang sangat penting dalam proses kita menyelesaikan berbagai masalah dalam hidup. Nih ada satu dari Carol S. Dweck ya. Jadi profesor ini dikenal dengan karyanya tentang sifat psikologis dan pola pikir pertumbuhan. Beliau percaya bahwa pola pikir yang tadi ya, pola pikir yang sangat baik, sangat penting diasah bagi semua orang. Analoginya seperti ini, seorang pegawai yang hardware dan software-nya bagus, intinya fasilitas penunjang pekerjaannya itu sangat bagus. Jika tidak didukung dengan mindset yang baik, akan menjadikannya tidak mencapai hasil yang optimal. Pada akhirnya akan merugikan organisasi karena visi dan misi menjadi tidak tercapai dengan baik. Sebenarnya, dan apa itu mindset ya? Mindset adalah sekumpulan kepercayaan pemikiran yang membentuk bagaimana seseorang melihat akan dunia dan dirinya sendiri. Mindset juga merupakan cara berpikir seseorang yang nantinya akan mempengaruhi perilaku dalam hidupnya. Dan itu bisa berupa hal negatif maupun positif. Dan pernahkah kita berpikir untuk terus maju dan mengembangkan kesuksesan meskipun banyak rintangannya? Jika menggunakan mindset atau pemikiran yang negatif, bukan kemajuan yang diinginkan, tapi keputusasaan dan berhenti pada titik tertentu yang masih jauh dari harapan. Jika ingin mengembangkan mindset positif, jangan hanya berangan-angan saja, namun pilihlah angan-angan yang positif.
untuk mewujudkan impian tersebut. Seperti profil pemuda hari ini yang harusnya membawa perubahan dalam bentuk nyata, aksi, dan kegiatan yang baik, bukan malah rebahan memupuk angan-angan dalam dunia mimpi saja. Ketika mengembangkan mindset positif, maka kita akan dapatkan kekuatan yang sangat luar biasa. Kekuatan berpikir positif adalah dorongan moral yang kita perlukan untuk kesuksesan. Jika ingin sukses, tanamkan mindset positif. Apakah mindset seseorang bisa dirubah? Mindset yang kita miliki memang mungkin dapat diubah oleh orang lain. Namun lebih baik jika kita mengubah dan mengizinkan perubahan ini atas kendali dari diri kita sendiri, bukan pengaruh dan dari paksaan keadaan oleh orang lain. Dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pola pikir seseorang? Sedikitnya ada 4 faktor yang mempengaruhi pola pikir seseorang, yaitu lingkungan keluarga, pergaulan masyarakat, pendidikan, dan sistem kepercayaan atau keyakinan. Profesor Carroll beliau tadi menyampaikan bahwa mindset pada dasarnya adalah suatu keyakinan atau belief yang berada di dalam pikiran individu. Individu memiliki pilihan mindset apa yang akan digunakan. Namun, mindset memiliki peran yang besar dalam menentukan perilaku individu. Mindset memiliki kekuatan untuk mengarahkan individu dalam bertindak atau merespon suatu kejadian. Beliau menulis dalam bukunya yang berjudul Mindset, yaitu berpikir tetap atau fixed mindset yang beliau sebut fixed mindset, dan satu lagi cara berpikir yang berkembang, yaitu growth mindset. Fixed dan growth mindset. Ini bukanlah suatu dikotomi. Oleh karena itu, individu dapat memiliki sebagian dari ciri-ciri growth mindset dan fixed mindset tersebut. Saya coba lebih sederhana lagi. Secara sederhananya, growth mindset adalah pola pikir yang menekankan pada pertumbuhan dan perkembangan. Orang yang memiliki growth mindset tidak akan berdiam diri atau puas dengan apa yang sudah dimilikinya, namun akan selalu bersemangat untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Sedangkan untuk yang fixed mindset didefinisikan sebagai pola pikir yang percaya bahwa seberapa keras orang itu berusaha dan berlatih, kecerdasan atau bakat yang dimiliki sifatnya akan tetap dan tidak akan berubah. Berikut ini penjelasan ringkas dari tim Saksi Pemuda terkait growth mindset dan fixed mindset tadi yang disampaikan oleh Profesor Carroll. Beliau dalam bukunya Mindset: The New Psychology of Success. Simak baik-baik ya. Dalam konteks menghadapi kegagalan dan kesuksesan, orang-orang dengan growth mindset dan fixed mindset dapat merasakan suatu kesuksesan dan kegagalan dengan rasa yang sama. Kesuksesan atau keberhasilan akan membawa semangat dan optimisme. Begitu juga dengan kegagalan, merupakan hal yang tidak menyenangkan atau bahkan menyakitkan. Namun, bagi fixed mindset, kegagalan atau keberhasilan menentukan keberhargaan dan kemampuan diri, karena ini adalah suatu pembuktian akan kemampuan mereka. Apabila berhasil, berarti mereka mampu. Sebaliknya, apabila gagal, berarti mereka tidak mampu. Sehingga ketika menemui kegagalan, akan timbul perasaan mereka tidak berharga, mereka tidak mampu, yang membuat mereka ingin menyerah dan tidak mau mencoba lagi. Bahkan mereka bisa juga melampiaskan emosi ke orang lain. Sedangkan bagian growth mindset, kegagalan ataupun keberhasilan tidak menentukan nilai diri. Walaupun merasa stres ketika menghadapi kegagalan, mereka siap untuk mengambil resiko, menghadapi tantangan, dan terus berusaha meningkatkan kemampuan dengan belajar. Percaya bahwa usaha mereka belum maksimal dan perlu ditingkatkan lagi. Ada suatu pepatah mengatakan, sukses itu apa? Sukses itu kegagalan plus 1. Siapa tahu kita berhenti tepat di belakang garis finish. Jadi teruslah berusaha ya. Dan di konteks yang kedua, konteks penilaian orang lain. Penilaian orang lain menjadi hal penting bagi individu dengan pola pikir fixed mindset. Karena hal ini menjadi validasi atas kemampuan mereka. Ketika mereka sukses, maka orang lain akan menilai baik. Hal ini dapat mengurangi keinginan mereka untuk mengambil tantangan yang baru, yang tidak dikuasai. Karena dapat beresiko, dapat membuat mereka tampil buruk. Kalaupun mereka mengerjakan sesuatu yang baru, itu adalah hal yang mereka yakini dapat memberikan hasil yang baik dan cenderung menolak tugas di luar kemampuan mereka. Karena khawatir hasilnya tidak bagus. Dan adapun bagi yang growth mindset nih, mereka tidak membutuhkan validasi orang atas kemampuan mereka, namun mereka mengharapkan penilaian berupa umpan balik, yaitu feedback, yang ujungnya dapat membantu untuk mengembangkan diri mereka sendiri dan jelas akan berdampak juga akhirnya pada lingkungan sekitar. Konteks orientasi pada proses. Orang-orang dengan growth mindset akan berfokus pada pengembangan dan melihat hambatan sebagai sebuah tantangan, sehingga perlu memberikan upaya untuk dapat mengatasinya. Mereka tidak mengejar kesempurnaan dalam waktu yang singkat, karena mereka memahami
bahwa belajar membutuhkan sejumlah waktu atau proses yang berkelanjutan. Tapi sebaliknya, bagi yang fixed mindset, fokus mereka kepada sifat-sifat yang bersifat permanen. Mereka melihat talent atau talenta sebagai bawaan lahir, sehingga merasa khawatir akan tantangan baru dan kurang menghargai proses atau usaha. Mereka melihat bawaan lahir yang tadi genetik tersebut akan memberikan hasil yang baik. Sebagaimana contoh pertama tadi, pemuda pintar akan menghasilkan ide inovatif dengan sendirinya karena kepintaran yang dibawa sejak lahir. Dan contoh yang kedua, pemuda cenderung mengerjakan tugas yang diyakini memberikan hasil yang baik dan cenderung menolak tugas di luar kemampuan mereka karena khawatir apakah mereka dapat mengatasi tantangan tugas baru atau tidak. Keempat, makna dari usaha atau effort. Fixed mindset melihat usaha diperlukan bagi orang yang tidak memiliki kemampuan. Bahwa orang yang hebat adalah orang yang dalam bekerja tidak memerlukan banyak usaha karena mereka terlahir pintar. Di lingkungan sosial seringkali kita mendengar pujian yang tidak tepat sasaran. Misalnya, wah dia memang jenius. Walaupun baru satu kali mengerjakan soal itu, dia langsung bisa memecahkan masalahnya. Atau, wah cerdas sekali doi, jarang belajar tapi nilai ujiannya bagus. Atau yang lebih canggih lagi, wah sukses banget doi, baru buka usaha, langsung tajir mampus. Boleh kali pinjam 100 ya. Pujian tersebut seakan-akan memberikan penilaian bahwa orang cerdas atau jenius tidak butuh banyak usaha. Apabila ada orang yang berusaha, kerja keras, berarti dia tidak cerdas atau jenius. Mereka khawatir akan pemikiran bahwa mereka sudah berusaha keras namun tetap gagal, yang artinya menunjukkan ketidakmampuan mereka. Sebaliknya, growth mindset menghargai usaha karena mereka meyakini untuk menguasai sesuatu maka perlu ada usaha dan mereka menikmati setiap proses belajar tersebut. Mereka menekankan pada usaha mencari strategi untuk meraih keberhasilan, bukan bisa atau tidak bisa meraih keberhasilan. Bagi mereka, bahkan seseorang yang jenius sekalipun harus berusaha keras untuk meraih kesuksesan tersebut. Ini ringkasan yang terakhir nih, dalam konteks melihat kekurangan atau kelemahan diri. Bagi fixed mindset cenderung untuk menyembunyikan kekurangan. Mereka ingin menunjukkan kelebihan mereka untuk mendapat pengakuan atau pembenaran orang lain atas kemampuan mereka. Sehingga umpan balik yang diharapkan itu adalah tanggapan yang positif. Sementara bagi growth mindset, kekurangan tidak perlu disembunyikan dan hal tersebut dapat diatasi dengan belajar. Untuk itu mereka membutuhkan dan mengharapkan dapat memperoleh informasi yang akurat yang benar-benar menggambarkan diri mereka yang sebenarnya dan dapat menjadi masukan untuk membuat mereka menjadi lebih baik. Pemberian umpan balik atau feedback dalam hal ini menjadi penting karena apabila pemuda diberikan pujian yang jujur menggambarkan kemampuan mereka, maka hal tersebut menjadi informasi yang berharga untuk evaluasi dan pengembangan. Umpan balik yang hanya manis atau klise untuk sekedar malah bersikap sopan atau menghargai atau malah tidak akan jadi membantu pengembangan diri seseorang, apalagi orang lain ya. Dan ringkasan tadi terkait growth mindset dan fixed mindset yang disampaikan Profesor Carroll dalam bukunya Mindset, The New Psychology of Success, bisa kita bandingkan nih, lebih better mana atau lebih baik mana antara growth mindset dengan fixed mindset. Maka dari itu para pemuda, tinggalkan pola pikir dan implementasikan growth mindset dari sekarang. Baik di sekolah, kampus, pekerjaan maupun lingkungan masyarakat, kita kerap diingatkan untuk bisa mengontrol dan mengelola pikiran. Terlebih di dunia yang terus berkembang ini, kita akan diminta untuk selalu mengarahkan pikiran kita pada hal-hal yang positif. Bagaimana cara mengaplikasikannya dalam keseharian? Dan bagaimana cara mengubah fixed mindset tadi menjadi growth mindset? Dalam hal ini orang tua, lingkungan, dan circle pergaulan pemuda semua itu amatlah punya peranan penting agar kita semua memiliki pola pikir yang bertumbuh. Adapun cara-caranya yang sebagai berikut ini. 1. Pujilah setiap proses yang dilakukan. Jadi jangan lupa untuk memberikan penghargaan pada setiap usaha, strategi, dan proses yang dilewati. Akui padanya bahwa ia telah berusaha maksimal mungkin, walaupun hasilnya masih belum seoptimal itu. 2. Berikan mereka rasa percaya diri. Tingkatkan rasa percaya diri mereka dengan menunjukkan kepercayaan kita bahwa ia bisa memiliki masa depan yang baik. Hal ini bisa diungkapkan melalui kata-kata motivasi seperti ini. Aku yakin kamu bisa melewatinya kok karena ujian yang datang lengkap dengan kemampuan kita untuk menyelesaikannya. Kalau terlalu kaku, coba contoh yang lain. Hidup memang penuh ujian bro. Itu tandanya lo berkembang ke arah yang lebih baik. Dan lo tidak perlu belajar untuk lulus dari ujian itu. Lo hanya harus tidak menyerah. Memang perjalanan ke depan itu akan banyak rintangan. Tetapi asal
tanpa lo tahu, itu akan menjadikan lo lebih baik. Next step ahead bro, gue ada di sini buat lo. Keren kan? Ketiga, bukan gagal, tapi belajar. Ketika sudah berusaha, tapi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang didambakan, janganlah menganggap hal tersebut sebagai kegagalan. Praktikanlah hal ini baik pada diri sendiri maupun orang lain. Dalam hidup, wajar mengalami kegagalan. Jangan mengatakan, aku gagal. Namun, berpikirlah bahwa ini adalah pelajaran yang membantu kita untuk bisa sukses di masa depan. Selagi masih hidup, hal ini memanglah sebuah fase yang harus dilewati. 4. Ubah pola pikir dan keluarlah dari zona nyaman. Sebuah studi mengatakan setiap kali seseorang mendorong dirinya keluar dari zona nyaman untuk belajar suatu hal baru, sel-sel neuron dalam otak akan memiliki koneksi yang lebih kuat lagi. Hal ini membuatnya menjadi lebih pintar, sedangkan bagi mereka yang terus-menerus berada pada fixed mindset, dirinya akan lebih sulit menerima pembelajaran, baik di sekolah maupun kuliah, yang terus mengalami peningkatan di setiap tahapnya. 5. Lakukan ini bukan untuk mencari pengakuan atau validasi. Tidak perlu menantikan pujian atau pengakuan dari orang lain. Kamu juga tidak memerlukan persetujuan dari orang lain untuk bertumbuh. Cukup lakukan apa yang menurut kamu baik dan membuat dirimu bertumbuh. Tidak perlu memberitahu pada siapapun. Kuncinya cukup melakukan yang terbaik. Tetap fokus untuk mencapai tujuan dan cita-cita kalian. Terus masih ada yang bertanya nih, memang apa manfaatnya memiliki growth mindset? Tanpa kita sadari, growth mindset memberikan berbagai hasil positif pada setiap orang yang mau menerapkannya. 1. Meningkatkan kesuksesan dalam kehidupan karir. Kita hidup di dunia yang terus berubah. Bahkan teknologinya pun sampai sekarang terus berkembang dengan pesat. Hal ini juga membuat berbagai bidang karir di tahun 2020 sampai 2030 belum mulai muncul. Orang-orang yang memiliki growth mindset cenderung akan senang menerima perubahan dan tantangan yang baru. Mereka yang mau belajar hal-hal baru memiliki peluang lebih besar untuk sukses dalam karirnya di masa mendatang. Bahkan dalam waktu dekat, mereka bisa memperoleh berbagai keuntungan di tempat kerjanya. 2. Sumber hidup menjadi ajang untuk belajar untuk dirinya. Menimba ilmu itu dari buaya sampai yang lahat. Orang yang pikirannya bertumbuh akan senang menerima berbagai pengalaman dan pembelajaran baru. Bahkan, sudah tidak berada dalam dunia pendidikan, ia tetap bisa mengeksploitasi dan bereksplorasi dalam hidup dan belajar banyak hal. Inilah yang akan membantunya memiliki berbagai pengetahuan dan keahlian yang baru. Kebiasaan ini akan sangat menguntungkannya, terlebih saat mengaitkan dengan dunia pekerja. 3. Bisa melihat berbagai macam peluang. Tidak semua orang peka dengan adanya peluang di sekitarnya. Bagi orang yang mau terus berlatih, pikirannya cenderung akan memiliki cara berpikir yang kritis. Hal ini bisa membantu kamu untuk lebih peka dalam melihat peluang yang ada. Orang dalam pikiran yang tertutup akan menganggap hal tersebut sebagai tantangan atau ujian yang begitu menakutkan. Tapi berbeda dengan kamu. Dari sini jugalah berbagai karya serta penemuan baru bisa dimunculkan ya. 4. Kamu bisa menikmati hidup, walau tidak selamanya semua berjalan dengan baik. Dalam hidup, masalah dan tantangan pasti akan datang silih berganti dengan pola pikir yang terus bertumbuh. Kamu secara otomatis bisa menikmati setiap proses yang dilewati, sehingga potensi mengalami depresi dan stres pun bisa menurun. Peneliti psikologi di tahun 2005 mempelajari bahwa orang-orang dengan fixed mindset memiliki resiko yang lebih tinggi mengalami depresi. Ini disebabkan oleh kebiasaan mereka yang kerap merenungkan masalah dan membuatnya mengalami kemunduran. 5. Meningkatkan rasa percaya diri, confident. Dengan mau banyak belajar dan menerima berbagai tantangan, kamu bisa dengan mudah membaca kelebihan dan kelemahan diri sendiri. Dengan sendirinya, rasa percaya diri pun akan meningkat beriringan. Perasaan bahwa diri ini bodoh saat belajar tidak akan muncul lagi. Hal ini juga yang akan membuat kamu terlihat lebih menarik di mata orang lain. Jadi bagaimana jawaban kalian terhadap pertanyaan aku di awal tadi? Sudah terjawab kan? Kalian memiliki mindset yang mana nih? Setelah melihat bagaimana gambaran individu dengan growth mindset dan fixed mindset tadi, sebagian dari kita mungkin merasa bahwa kita memiliki beberapa karakteristik dari kedua pola pikir tersebut. Pola pikir yang telah bertahun-tahun tertanam dalam kepala kita tidak akan hilang begitu saja, karena itu sudah menjadi bagian dari cara kita berpikir dan bertindak. Kemudian, apa yang bisa dilakukan untuk menguatkan growth mindset dalam cara berpikir kita? Sebagaimana yang diajarkan oleh profesor tadi ya, Carol Dweck tadi, ada garis besar strategi dari buku beliau yang Mindset, The New Psychology of Success tadi ya. Ini cukup penting, jadi boleh dicatat ya. 1. Menyadari dan memahami mindset apa yang dimiliki selama ini. Renungkanlah pengalaman di masa lalu. Hal yang membuat kita memiliki kecenderungan fixed mindset atau growth mindset, atau juga sebagian dari keduanya. Rasakan emosi yang muncul dari pengalaman tersebut. Apakah kita merasa sedih, marah ketika tidak mendapat peringkat?
gagal dalam tes, atau tidak lolos interview kerja, coba renungkanlah. Apakah hal tersebut menjadi validasi atas kemampuan dan kepribadian kita? Pelajaran apa yang kita dapat ambil untuk masa mendatang? 2. Bagaimana sikap kita mengalami kegagalan atau merasa depresi? Apakah kita merasa ingin menyerah atau malah bekerja lebih keras? Individu dilahirkan dengan cita rasa untuk belajar. Namun, fixed mindset tadi terkadang membuat kita merasa takut akan kegagalan dan penilaian negatif dari orang lain. Mari tempatkan dalam sudut pandang growth mindset dengan melihat usaha sebagai hal positif untuk mengatasi hambatan yang selalu muncul dalam sebuah proses pembelajaran. Mencoba untuk terbuka, menyampaikan kekurangan, dan meminta bantuan orang lain, orang sekitar, untuk membimbing dan memberi umpan balik atau feedback. Ketika kita merasa bodoh atau lelah, ingat kembali makna dari belajar dan berkembang. Seperti seorang bayi yang mulanya merangkak, kemudian berjalan, tertatih, dan dengan bantuan ibu, terjatuh dan bangun lagi. Terus berjalan sampai akhir, bisa berlari lagi. Wah ya. Ketiga, janganlah terus berada di lingkungan di mana kita dilihat tidak memiliki celah atau kekurangan untuk bertumbuh. Mintalah kritik atau umpan balik yang membangun. Umpan balik yang hanya menggambarkan sisi baik saja dapat membuat individu tidak menangkap area yang perlu dikembangkan dalam dirinya dan menjadi kurang termotivasi. Tingkatkan kemampuan diri untuk menghadapi tantangan di masa depan. Jadi perlu feedback negatif juga ya agar kita terus berkembang. Oke, sebagai penutup dari saya Jimbo, memang benar realita atau takdir kita tidak bisa memilih start dari mana nih, seperti apa kita dilahirkan dari keluarga yang bagaimana, dari lingkungan yang seperti apa, dan bakat bawaan atau genetik kita seperti apa. Tiap orang punya keunikan masing-masing dan permasalahan hidupnya masing-masing. Tapi yang harus kalian para pemuda tahu, kita semua sama-sama memiliki potensi yang dititipkan kepada kita dengan sangat indah. Akal, pikiran, jiwa, dan raga. Jadilah itu modal untuk kita terus bertemu dan berkaya lebih baik lagi. Mindset yang sudah kalian punya, kembangkanlah lebih agar menciptakan sikap yang lebih baik dan jangan mudah puas dengan apa yang kalian sudah kuasai, karena dunia ini masih luas bro, dan butuh peran bagi pemuda Indonesia untuk terus maju. Oke, alhamdulillah, that's all I think enough for today. Untuk video kali ini bisa kalian kasih jempol jika kalian suka ya, atau ada request bisa kalian taruh di komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa share untuk ke teman kalian bagi para pemuda yang hobi rebahan. Saya Jimbo dan tim Saksi Pemuda pamit undur diri ya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda yang harusnya membawa perubahan, bukan malah rebahan.